Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahur, dimanapun kalian berada. Kekayaan yang didapat dari air mata orang lain tak akan pernah membawa tenang. Agung dan Sriatun mungkin mengira mereka telah memenangkan permainan takdir. Dengan botol pesugihan di dapur warung mereka, uang mengalir tanpa henti, mengubah hidup mereka dari pencuri menjadi pengusaha kaya raya. Namun, setiap rupiah yang masuk adalah selangkah lebih dekat menuju liang lahat. Rahasia besar itu tak lagi bisa disembunyikan. Di saat Agung merasa di atas angin, sebuah kecerobohan kecil meruntuhkan segalanya. Sanggupkah Sriatun menyelamatkan keluarganya dari teror pocong yang haus akan tali kain kafannya sendiri? Ataukah semua ini akan berakhir dengan sisa-sisa dosa? Selamat menyaksikan babak terakhir dari kisah horor Pocong Pak Rusti, sebuah kisah pencuri uang sedekah mayat. Mari kita simak bersama-sama. Pasar Kliwon malam itu terasa sangat sepi. Tidak seperti biasanya. Tidak ada keramaian penjudi, dan kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam terlihat tutup. Sepertinya para pedagang sedang berlibur. Di tengah kesunyian pasar, seorang gelandang muda bernama Somad sibuk mengais tumpukan sampah. Somad sudah kelaparan sejak pagi. Wajahnya meringis menahan sakit di perutnya yang perih. Karung butut berisi sampah plastik yang ia bawa hanya terisi sedikit, bahkan belum seperempatnya. Jika dijual pun, hasilnya tidak akan cukup untuk membeli sebungkus nasi. Somad terpaksa terbangun tengah malam karena rasa lapar yang tak tertahankan. Ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, ia hanya menemukan sampah busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran basi. Wajah Somad terlihat sangat lesu. Ia kembali menyeret karung bututnya. Perlahan, ia menyusuri pasar, berharap menemukan sisa makanan yang bisa dimakan. Matanya berbinar saat dari kejauhan ia melihat sesuatu yang tampak seperti makanan. Itu adalah pepaya yang matang sebagian, tetapi bagian lainnya sudah membusuk. Mungkin sengaja ditinggalkan oleh penjual buah. Somad segera mempercepat langkahnya. Ia membelah buah itu dengan kedua jempolnya dan melahapnya dengan sangat nikmat. Belum selesai makan, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah barat, seperti bunyi kaca beradu. Langkah Somad terhenti di depan sebuah kios yang bertuliskan Warteg Berkah Suge, warung milik Agung. Kios itu terkunci rapat. Somad berjalan ke belakang kios dan melihat ada lubang ventilasi udara yang letaknya cukup tinggi. Ia melihat sekeliling dan menemukan tumpukan keranjang buah bekas. Somad menyusun keranjang-keranjang itu hingga tinggi, lalu memanjatnya. Dengan sekuat tenaga, ia memecahkan kaca ventilasi tersebut. Pecahan kaca sempat mengenai pipinya, membuatnya meringis kesakitan.
Setelah membersihkan sisa serpihan kaca dari ventilasi, ia melompat masuk ke dalam warung. Bluk! Ia berada di dapur. Suara-suara aneh itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan, Somad mengikuti sumber suara hingga ia menemukan sebuah botol aneh. Botol itu berisi gumpalan asap putih dan terus mengeluarkan suara ketukan. Somad mengocok botol itu, tetapi suara ketukan tetap terdengar. Botol apa ini ya? Gumam Somad. Karena penasaran, ia mencabut tutup botol. Seketika, asap pekat menyembur keluar, memenuhi seluruh ruangan dapur. Somad terbatuk-batuk sambil mengibas-ngibaskan tangan untuk menyingkirkan asap. Dan sesosok pocong berdiri tegak di hadapannya. Pocong itu merintih. Uangku, uangku. Merintih meminta uangnya dikembalikan. Somad terkejut luar biasa dan langsung pingsan di tempat itu juga. Keesokan harinya, Pasar Kliwon geger karena warung berkah sugih dibobol pencuri. Somad yang pingsan di dapur segera dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Sementara itu, Agung dan Sriatun mulai panik karena botol berisi pocong itu telah dibuka oleh Somad. Hari itu juga, Sriatun menutup warungnya sementara waktu. Agung segera mendatangi Mbah Goto untuk konsultasi. Sayangnya, saat Agung tiba di rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai dipenuhi pelayat. Agung kebingungan dan buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Sriatun sambil menyuguhkan kopi pahit. Begini saja, Bu. Kita buka saja warungnya. Pelanggan kita sudah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warung kita akan tetap ramai. Agung mencoba menenangkan diri. "Sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah Bapak curi itu," usul Sriatun. "Jangan, aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Agung kukuh. Hari berikutnya, setelah mengantar anaknya ke sekolah, Sriatun kembali membuka warung. Pengunjung tetap ramai seperti biasa. Semua tampak baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual dan mereka mulai muntah darah. "Apa ini?" kata para pengunjung. Semua hidangan di piring secara ajaib berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikkan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak-teriak seperti orang yang terkena serangan santet. Warung Sriatun dipenuhi muntahan darah. Seluruh pasar menjadi heboh, dan orang-orang berkerumun ingin menyaksikan kejadian aneh itu. "Asem kau! Kau menggunakan pesugihan ya?" teriak salah seorang pengunjung pasar yang marah. "Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan ya?" teriak pengunjung pasar lainnya. Para pelanggan warung makan yang menjerit kesakitan karena muntah darah segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Agung dan Sriatun menjadi sasaran amukan massa. Mereka dilempari sampah dan batu. Kios mereka diacak-acak. Uang tunai yang tersimpan di kasir dirampas, lalu dibakar tepat di hadapan mereka. "Ampun, Pak, ampuni kami. Sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Agung memeluk Sriatun.
berusaha melindunginya dari kemarahan warga. "Dasar pembohong!" Dah! Sebuah potongan kayu menghantam kepala Agung. Ia tersungkur tak sadarkan diri. Darah mengucur deras. "Pak!" Sriatun menjerit panik sambil merangkul suaminya yang terkulai. Sebelum masa sempat bertindak lebih jauh, beberapa polisi tiba di Pasar Kliwon. Salah seorang perwira menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan yang anarkis. Untungnya, Agung dan Sriatun berhasil diselamatkan. Namun, yang terjadi selanjutnya sangat memalukan. Warung mereka ditutup paksa dan diberi label warteg pesugihan. Akibat hantaman benda tumpul, Agung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para mantan pelanggannya. Suatu malam, di rumah sakit, saat Sriatun dan putrinya tertidur pulas di samping ranjang, tirai jendela kamar Agung bergerak tertiup angin. Di luar sana, muncul bayangan pocong yang siap menagih hutangnya. Agung terbaring tenang, tangan diinfus, mulutnya terpasang alat bantu pernafasan. Ia mengalami mimpi di suatu tempat yang sunyi. Ia duduk sendirian di atas bangku. Dari sisi kanannya, terdengar langkah sepatu mendekat. Dan itu adalah Mbah Goto. Agung menyambutnya dengan senyum getir. "Mbah, tolong aku, Mbah. Bagaimana cara menghentikan pocong itu, Mbah?" kata Agung. "Jika kau tidak mampu mengembalikan uangnya, kau harus mendatangi kuburannya," kata Mbah Goto. Lalu, Mbah?" tanya Agung lagi. "Kau curi tali kain kafan yang ada di bagian pergelangan kakinya," kata Mbah Goto lagi. Agung terdiam sejenak. Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Agung lagi. "Kau telan tali itu, kau makan," kata Mbah Goto. Agung mengangguk. Terdengar mudah. Ia pasti sanggup melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib yang besar. Ia tidak sanggup menanggung malu di hadapan tetangganya. Lebih baik Agung mengikuti saran Mbah Goto dalam mimpinya. Ia terbangun dan terkejut. Napasnya terengah-engah. Agung menoleh ke jendela. Bayangan pocong itu masih berdiri di sana. Buru-buru Agung membangunkan istri dan anaknya. Teriakan panik mereka membuat dokter dan perawat berdatangan. Pocong, Dok. Ada pocong itu di situ." Agung menunjuk ke jendela. Tetapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Tenang, Pak. Anda pasti berhalusinasi. Tenang, kata dokter sambil membaringkan tubuh Agung kembali. Keesokan harinya, Agung memaksa pulang. Dokter menyarankan ia dirawat 2 hari lagi. Tetapi Agung bersikeras. Ia tidak sabar ingin segera melaksanakan petunjuk yang ia dapat dari Mbah Goto di dalam mimpi. Semua sudah disiapkan. Agung akan menjalankan aksinya seorang diri. Sebenarnya, Sriatun melarang keras suaminya melakukan tindakan aneh itu dan terus menyarankan agar uang jenazahnya dikembalikan saja. Tetapi Agung tetap menolak. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tidur nyenyak, Agung berangkat menuju makam Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi, ia sudah survei untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Singkat cerita, setelah berhasil menelan tali kain kafan curian, Agung kembali menutup liang lahat dan bergegas pulang.
2 hari berlalu, tidak ada gangguan pocong. Ia yakin petunjuk Bagoto berhasil mengusir arwah gentayangan itu. Namun, ketenangan keluarga Agung hanya bertahan 2 hari. Malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah dengan kasar, membuat Agung dan keluarganya kesulitan tidur. Agung kebingungan. Ia sudah melakukan semua yang disarankan Bagoto dalam mimpinya. Pelan-pelan, Agung dan Sriatun keluar dari kamar dan mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan pintu, menggedor-gedorkannya menggunakan kepala. Agung melihat jelas, di bagian pergelangan kaki pocong, kain kafannya terbuka karena talinya telah ia curi. Kini, pocong itu hanya bergumam dengan suara yang tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar sudah melakukan apa yang Bagoto suruh?" tanya Sriatun. Sudah, Tun. Aku sudah menelan tali kain kafan itu," kata si Agung. Sriatun berpikir sejenak, lalu menyentuh pundak suaminya. "Pak, siang tadi kamu buang air besar ya?" lanjutnya. Agung mengangguk. "Aduh, iya. Agung menepuk dahinya. "Nah, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Sriatun. Sepertinya memang begitu, Ton. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar setiap aku buang air besar." Agung menggaruk kepalanya frustasi. "Lalu sekarang bagaimana, Pak?" tanya Sriatun. Agung menggeleng. "Tutup pintu kamar saja, nanti Amila dan Zahra terbangun," perintah Agung. Sriatun mengangguk dan menutup pintu kamar mereka rapat-rapat. Perlahan, suara ketukan itu hilang. Agung dan Sriatun akhirnya bisa tidur malam itu. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu. Keesokan harinya, Agung tidak ada di rumah. Sriatun mengira suaminya pergi ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong yang baru. Namun, sampai malam tiba, Agung tak kunjung pulang. Sriatun panik. Ia yakin pocong itulah yang menjadi penyebab hilangnya Agung. Apalagi, pocong itu juga tidak muncul lagi belakangan ini. Dengan sisa uang yang ada, Sriatun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan saja uang yang pernah dicuri suaminya. Sore itu, Sriatun mengetuk pintu rumah Jubaidah. "Assalamualaikum." Zubaidah kemudian mempersilahkan Sriatun masuk. Rumah terasa hening, seolah hanya Jubaidah yang tinggal sendirian. Jubaidah, aku mau bicara serius denganmu," kata Sriatun. Tumben sekali Mbak Sriatun, ada apa ya?" Jubaidah tersenyum, tidak menduga topik pembicaraan. "Tapi aku mohon kamu jangan marah ya." Sriatun menyentuh lengan Jubaidah. Ada apa?" Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu, Sriatun mengeluarkan amplop coklat berisi uang. "Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah almarhum bapakmu. Sekarang aku datang untuk mengembalikan uang itu," kata Sriatun. Jubaidah terkejut dan tampak tidak percaya. "Jadi suamimu pencurinya?" Ia menyingkirkan sentuhan Sriatun. Sriatun mengangguk. "Tega sekali kalian, makan uang haram, sementara aku harus menanggung malu karena tidak bisa memberikan sedekah untuk bapak. Asal Mbak tahu ya, itu uang tabunganku selama bertahun-tahun."
kata si Jubaidah. Aku mohon, maafkan keluarga kami, Jubaidah. Sriatun tertunduk. Ini bukan sekedar masalah uang. Ini soal harga diri dan tanggung jawabku sebagai anak. Aku tidak bisa memaafkan kalian, tolak Jubaidah dengan keras. Jubaidah malah mengusir Sriatun dan menolak menerima uang itu. Ia bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Sriatun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan si Agung, Sriatun selalu menjawab bahwa bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu, hujan turun dengan deras. Sudah seminggu Agung menghilang. Sriatun sedang memasak telur dadar. Ia belum melaporkan hilangnya Agung ke polisi. Merasa ini bukan urusan polisi, melainkan urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun yang sesakti Mbah Goto untuk menerawang keberadaan suaminya. Sriatun! Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Jelas sekali, itu suara Agung. Sriatun menoleh. Ia berjalan menuju ruang tamu. Tangannya masih memegang spatula. Sriatun, tolong aku, Tun. Suara itu kini terdengar dari arah dapur. Pak, kamu di mana, Pak? Panggil Sriatun panik, mencari ke seluruh ruangan rumah. Suara Agung menghilang, dan Sriatun mulai menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tetapi semuanya memberikan saran yang sama, harus mengembalikan uang curian itu. Sriatun semakin bingung, karena Jubaidah bersikeras menolak menerima uang tersebut. Saat Sriatun bangkit dari duduknya, tiba-tiba ia merasa seperti didorong atau ditendang dadanya oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan langsung tak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan. Tubuh Sriatun mulai bergerak sendiri, membentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga berdarah. Ibu! Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tak menjawab, terus menghantam-hantamkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Zahra mendekat perlahan, lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut melihat wajah ibunya sendiri. Wajah Sriatun berlumuran darah, dan kedua bola matanya memutih total. Wanita itu menyeringai mengerikan ke arah Zahra. Anak itu berteriak. Tak lama kemudian, Amila si adik muncul dan ikut ketakutan melihat ibunya yang aneh. Sriatun yang kini dikendalikan oleh makhluk gaib perlahan mendekati kedua anaknya. Tangan Sriatun meraih sebilah pisau. Pocong yang merasukinya benar-benar marah. Kali ini ia berniat menghabisi seluruh keluarga Agung. Untungnya Amila berhasil lari keluar rumah. Sementara Zahra tak bisa bergerak. Ia hanya bisa berteriak sekencang mungkin. Sriatun mengayunkan pisau, menusukkannya kepada Zahra. Namun saat itu juga, dari pintu rumah muncul Ustadz Khairani, seorang ustadz kampung. Ia berlari dan menubruk tubuh Sriatun. Pisau di tangan wanita itu menebas ke segala arah, hingga melukai tangan Pak Ustadz Khairani. Dengan susah payah, Ustadz Khairani berhasil melepas pisau dari genggaman Sriatun. Kedua telapak tangannya berlumuran darah karena menyentuh wajah Sriatun. Ia membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinga Sriatun. Wanita itu mengamuk, berteriak dan memukul-mukul punggung Ustadz Khairani. Warga yang mendengar kegaduhan berkerumun di depan pintu rumah Sriatun. Amila dan Zahra sudah diamankan warga. Menangis,
sambil memanggil ibu mereka. Hanya Jubaidah yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada keluarga agung. Perlahan, tubuh Sriatun lemas dan matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Sriatun dibaringkan di tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu pasti mengapa ini terjadi. Seandainya Ustadz Khaironi tidak bertemu Amila yang minta tolong, nyawa Zahra mungkin sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Sriatun menceritakan semuanya. Ustadz Khaironi menyarankan Sriatun dan anak-anaknya tinggal bersamanya untuk sementara waktu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sriatun menerima dan berharap Ustadz Khaironi bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. 2 hari tinggal bersama keluarga Ustadz Khaironi, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah itu sering dilantunkan ayat suci Al-Quran. Keluarga Ustadz Khaironi pun sangat ramah, memperlakukan Sriatun dan anak-anaknya seperti keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Ustadz Khaironi mendatangi Jubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Agung. Namun, wanita itu tetap keras kepala. Ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan keluarga Agung. Sulit. Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya, kata Ustadz Khaironi sambil duduk di sofa, membuka peci dan meletakkannya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ustadz Khaironi terdiam, berpikir keras. Begini saja, kau bagikan uang itu kepada warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sebagai sedekah untuk jenazah Pak Rusdi, kata Ustadz Khaironi. Sriatun mengangguk. Keesokan harinya, ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu, Sriatun mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah dilakukan suaminya. Ada yang menasehati Sriatun, ada juga yang marah dan menyumpahi. Tetapi Sriatun tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. Tolong Pak, kembalikan suamiku. Desis Sriatun pilu. Tiba-tiba, gundukan kuburan itu bergetar hebat, seolah ada yang mengguncangnya dari dalam. Sriatun mundur beberapa langkah, diliputi ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap kental diiringi suara rintihan. Kembalikan tali kain kafanku. Sriatun teringat, Agung juga sempat mencuri tali kain kafan itu sebelum menelannya. Baik, aku akan cari tali itu, kata Sriatun gemetar. Sriatun segera lari. Dalam benaknya, tali itu pasti keluar saat Agung buang air besar, dan kini berada di dalam tangki septic tank di rumah mereka. Mau tak mau, tangki septic tank itu harus dibongkar. Sesampainya di kampung, ia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya membongkar tangki septic tank rumahnya. Sriatun tahu tidak mudah menemukan tali di sana, tetapi ia harus mencobanya. Maaf Mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup, kata Ruslan, tukang bangunan itu. Sriatun diam sejenak. Tak apa, biar saya saja yang masuk Mas. Saya hanya minta tolong dibongkar saja, kata Sriatun. Oh, memangnya Mbak mencari apa sih? Tanya Ruslan penasaran. Pokoknya benda penting Mas. Bisa ke rumah sekarang? Tanya Sriatun. Oh bisa Mbak, sebentar ya. Ruslan masuk ke rumahnya dan kembali membawa palu pemecah beton dan linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar penutup tangki septic tank rumah Sriatun. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Sriatun perlahan masuk ke dalam tangki itu. Tubuhnya tenggelam hingga sebatas dada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing.
Tangannya meraba-raba ke segala arah, mencari tali. Ketemu, Mbak?" tanya Ruslan dari atas. Sri Hatun menggeleng. Namun tak lama kemudian, tangannya meraih seutas tali. Ia tersenyum, yakin bahwa itu adalah tali kain kafan yang dicari. Anehnya, tali itu terasa tersangkut pada sesuatu, hingga sulit dicabut. Susah ditarik nih," kata Sri Hatun. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengerahkan seluruh tenaganya. Tali terlepas dan Sri Hatun terhuyung. Untungnya ia masih bisa menjaga keseimbangan. Dugaan Sri Hatun benar, itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan dan mencuci tali tersebut. "Itu tali apa ya, Mbak?" tanya Ruslan. Sri Hatun tidak menjawab. Ia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, ia menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. "Sudah, ini uang upahmu," kata Sri Hatun. "Wah, besar sekali, Mbak. Upahnya ini kok besar?" kata Ruslan. "Ya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali tangki septic tanknya. Kamu tutup lagi ya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan," lanjut Sri Hatun. "Oh itu, baik Mbak, baik." Ruslan beranjak menuju toko material. Malam harinya, Sri Hatun kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Suara burung hantu dari balik pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di kuburan, Sri Hatun mengeluarkan tali kain kafan dari dalam kantong plastik hitam. "Ini saya kembalikan talinya," ujar Sri Hatun. Wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. Pak Rusdi, tolong kembalikan suami saya." Kali ini Sri Hatun sambil menangis juga memohon. Dari dalam tanah tiba-tiba muncul sebuah tangan. Sri Hatun terkejut. Namun dengan cepat ia menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraih tali tersebut dan masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Sri Hatun tidak sia-sia. Dari kegelapan, muncul Agung yang berjalan terhuyung-huyung. Segera Sri Hatun berlari ke arah suaminya, memeluknya erat sambil menangis. Agung terlihat sangat kelelahan. Sri Hatun pun memapahnya pulang. Sebelum pergi meninggalkan area kuburan, Agung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. Maafkan kami," desis Agung pelan. Demikian cerita ini dari Bang Fawa. Cerita tentang kisah horor pocong Pak Rusdi. Semoga kalian semuanya terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.